Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 6 mengenai alarm. Yang pertama, kita akan membuat sebuah distributed alarm display. Untuk alarm sendiri kita bisa mengambilnya di bagian wizard. Nah, sebelum ambil wizard, kita buat dulu sebuah properties. Saya namai dengan percobaan 6. Lalu kita bisa ke bagian user, lalu pilih alarm displays. Nah, di sini kita double klik saja, lalu kita perbesar. Nah, jika sudah, kita akan membuat sebuah tag name yang bernama suhu dan level. Nah, kita bisa ke bagian tools, lalu pilih tag name dictionary, kita double klik, lalu kita tekan new. Untuk tag name nya, namanya kita beri suhu, lalu untuk tipe tag nya kita pilih memory real. Nah, lalu kita akan pilih bagian alarms di bagian atas, lalu kita isi untuk low, high dan high nya sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, untuk low nya sendiri, alarm value nya untuk low alarm value nya bernilai 10 dengan priority 1. Untuk low nya adalah 20 dengan priority 10. Kita centang juga high dan high nya. Untuk high bernilai 80 alarm value nya dengan priority 10, sedangkan untuk high nya adalah 90 dengan priority 1. Nah, jika sudah, kita bisa save, lalu kita tekan new lagi. Kita akan membuat tag name satu lagi bernama level. Nah, untuk settingan level sama seperti suhu tadi, tagnya memory real dan nilai low, high dan high nya seperti berikut. Nah, jika sudah, kita save, kita close. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah slider. Seperti biasa, kita ambilnya dari wizard, lalu kita pilih ke sliders, lalu pilih vertical slider, kita double klik. Nah, jika sudah, kita bisa copy. Kita akan membuat sebuah dua buah slider. Di sini kita double klik saja. Untuk tag yang pertama, kita isi namanya dengan suhu, lalu ganti labelnya menjadi suhu. Nah, lalu yang ke bagian kedua, kita ganti tag name menjadi level dan labelnya juga level. Nah, jika sudah, kita simulasikan, tapi kita belum menggunakan tombol. Nah, untuk penggunaan tombol itu nanti kita simulasikan dulu. Tinggal ignore dan tekan OK. Nah, di sini priority-nya 1 seperti yang kita atur tadi untuk di suhu, dimana jika low bernilai 10 ke bawah, maka akan priority menjadi 1. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk kondisi normalnya itu berkisar antara nilai di antara 20 hingga 80. Misalnya kita naikkan menjadi sekitar 40, maka akan untuk alarm display tidak ada. Nah, misalnya saya naikin menjadi 40 juga keduanya, di sini tidak akan muncul peringatan alarmnya karena ini berjalan sesuai dengan angka yang normal. Nah, misalnya kita naikin lagi menjadi 100, maka akan muncul peringatannya. Nah, selanjutnya
kita akan menambahkan sebuah tombol dimana tombol ini akan meng-acknowledge si alarmnya. Nah, di sini kita bisa ambil tombolnya di bagian kanan, bagian bawah ada bernama button, bisa diklik lalu kita atur besarnya. Di sini saya copy menjadi 2. Nah, kita beri namanya X suhu untuk tombol pertama. Untuk tombol kedua kita namai dengan X level. Nah, ini sudah kita atur untuk animasinya, bisa double klik lalu kita cari ke bagian miscellaneous lalu kita pilih visibility. Nah, untuk visibility-nya kita akan mengisi kotak expression ini dengan suhu.unit. Di sini kita kasih suhu.unx. Sudah kita tekan OK. Lalu kita ke discrete value. Ini kita isi tag name-nya dengan suhu.x. Lalu kita pilih ke bagian actionnya adalah toggle, kita klik toggle lalu tekan OK. Nah, pastikan di sini sudah tercentang dua ini discrete value dan visibility-nya. Sudah tekan OK. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan level. Ke miscellaneous visibility. Nah, di sini karena di sini masih tag name suhu, kita ganti dengan tag name level. Tekan OK. Ke discrete value di bagian touch push button kita klik. Nah, di sini kita ganti lagi menjadi level. Jika sudah tekan OK, kita tekan OK lagi. Nah, sebelum kita meruntime ini, kita simulasikan, kita akan menambahkan sebuah kotak hitam. Sini untuk kotak hitamnya kita bisa ambil ke bagian rectangle, kita atur besarnya sesuai dengan tombol. Sudah, kita bisa copy. Nah, untuk mewarnai kotak ini menjadi hitam, kita klik terlebih dahulu kotaknya. Lalu kita bisa pilih ke bagian kiri atas, ada yang bernama fill color dengan logonya Ember. Di sini kita pilih warna hitam, kita hitamkan kedua kotak ini. Nah, juga sudah, kita bisa double klik rectangle-nya, lalu pilih ke bagian fill color, lalu kita pilih discrete alarm. Nah, di sini untuk tag name-nya, tag name pada kotak hitam ini kita akan isi sesuai dengan tag name yang sudah kita buat. Untuk kotak pertama kita isi dengan tag name suhu. Lalu untuk colorsnya, pada saat normal kita pilih warna hijau. Jika pada saat alarm kita pilih dengan warna merah. Tekan OK. Tekan OK. Kita lakukan hal yang sama dengan kotak hitam yang kedua. Kita double klik lalu ke discrete alarm. Di sini kita ganti dengan tag name level. Nah, jika sudah, kita akan mengatur settingan di display alarm. Double klik display alarm, lalu pilih query tag-nya menjadi historical, lalu centang yang bagian auto scroll to new alarm, kita centang. Nah, ini sudah, kita tekan OK. Nah, kotak hitam ini kita letak di belakang masing-masing tombol. Nah, karena ini berada di depan, kita bisa send to back. Caranya klik kali, lalu kita klik kanan, lalu pilih back or front, lalu send to back. Nah, lakukan hal yang sama dengan kotak hitam yang kedua. Nah, sebelum kita mensimulasikannya lagi, kita akan ubah
settingan di tag name level, kita bisa ke bagian tools, ke tag name dictionary. Nah, di sini kita ubah untuk settingan levelnya sendiri. Kita bisa ke bagian details dan alarms. Di samping alarms kita klik. Nah, untuk ini initial value nya kita isi dengan 50, lalu minimum value nya kita isi dari 0, dan untuk maksimum value nya adalah 100. Nah, di sini untuk low nya sudah tidak berlaku lagi, jadi kita bisa hilangkan centangnya. Nah, yang akan kita centang adalah bagi bagian minor deviation dan major deviation. Nah, di sini kita akan membuat sebuah deviasi terhadap nilainya. Nah, di sini kita centang minor deviation dan major deviation. Nah, untuk minor deviationnya bernilai 10 dan majornya bernilai 20. Sini bernilai 10 dan untuk majornya adalah bernilai 20. Nah, di sini untuk targetnya bernilai 50. Ya sudah, kita save, lalu kita close, lalu kita bisa simulasikan. Ignore atau tekan OK. Nah, di sini karena levelnya bernilai 50, maka di sini untuk tombolnya berwarna hijau karena masih normal. Jika misalnya kita atur di atas 10, nah, di sini sudah ada min def, jadi misalnya antara 50 sampai 40 di sini belum ada perubahan. Jika di atas 10 sekitar 39 atau 35 atau 38, atau di bawah 40 atau di atas 60, di sini akan tertulis tipenya adalah min def dengan name level. Nah, untuk major def ya, jika di atas 20 berarti antara 50 tambah 20 berarti di atas 70, maka akan muncul alarm major def. Nah, begitu juga di bawah 20 maka akan muncul major def. Nah, di sini kita bisa acknowledge, maka akan tersimpan di sini alarmnya. Nah, untuk levelnya sendiri, maksud saya untuk suhu, jika suhunya di bawah 10, sini akan muncul priority 1 dengan tipe low. Nah, misalnya di atas 10, antara 10 sampai 20, maka akan muncul tipenya low dengan priority 10. Nah, untuk kondisi normal sendiri itu diantara 20 sampai 80 seperti yang kita atur utama tadi. Untuk kondisi low nya adalah 20 dan kondisi high nya adalah 80. Nah, jadi di sini untuk tombolnya berwarna hijau. Misalnya kita ubah menjadi high di atas 80 sekitar 85, 86 hingga 89 itu masih high. Nah, kalau misalnya di atas 90, maka ini untuk tipenya akan menjadi high. Nah, dengan priority menjadi 1, kita bisa acknowledge, kita ubah lagi, muncul lagi, kita acknowledge lagi. Nah, di sini guna acknowledge saja adalah untuk mencetak atau menyimpan alarm, nilai alarm beserta tanggal, waktu, tipe, dan priority. Nah, misalnya karena kita di sini priority-nya 1, jika di bawah 10 kita tadi buat priority 1, kita bisa tahu yang mana harus diprioritaskan. Karena ini sudah di bawah, kita prioritaskan dulu terlebih dahulu yang 1 dibanding yang 10. Nah, jadi di pabrik-pabrik
biasanya banyak instrumen-instrumen. Nah, karena banyak instrumen, kita bisa urutkan yang mana harus diprioritaskan. Nah, di sini operator tahu yang mana misalnya ada muncul alarm, operator tahu yang mana harus diprioritaskan terlebih. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai alarm. Salam sejahtera untuk kita semua.